Berkat itu, Kafka teringat akan hal yang sangat penting. Sebagai seorang kandidat, Kafka berusaha keras saat rekan-rekan seangkatannya sedang tidur demi menepati janji untuk bertarung di sisi semua orang. Dalam misi pertamanya, yaitu Operasi Penumpasan Sagamihara, meskipun dia merasa tidak ada jalan mundur jika tidak memberikan hasil yang baik, dia merasa sangat bersemangat. Dia memendam perasaan istimewa terhadap pekerjaan yang sudah lama ingin dia lakukan. Sangat menyenangkan melihat seseorang tetap memiliki gairah setinggi itu tanpa memandang usia. Kafka sangat menyayangi teman-temannya, dan meskipun dia sering menjadi sosok pelawak, dia sebenarnya sangat keren. Saat menolong Leno dan Iharu dalam misi pertama di Operasi Penumpasan Sagamihara, wajahnya penuh amarah sambil berkata, "Jadi kau sudah menembakkan benda seperti ini ke tubuh mereka berkali-kali, ya?" Dia benar-benar tidak bisa memaafkan siapapun yang melukai teman-temannya. Dia meminta maaf kepada Kikoru karena membiarkan nomor 9 melarikan diri. Lalu, ketika menghadapi bom cadangan super raksasa yang dibuat oleh Kaiju nomor 10 yang telah membesar, dia berkata, "Mana mungkin hanya aku yang boleh melindungi diri sendiri," lalu berubah menjadi Kaiju nomor 8 dan meledakkannya di angkasa. Demi teman-temannya, tubuhnya bergerak tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya. Kafka, yang bisa berubah menjadi Kaiju, sebenarnya memiliki risiko untuk dijadikan sebagai senjata. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Meski begitu, Kafka yang tidak ingin melihat teman-temannya terluka, tetap bergerak untuk melindungi mereka. Walaupun proses perubahan menjadi Kaiju terus berlanjut, dia telah membulatkan tekad untuk bertarung sebagai nomor 8 demi mengalahkan nomor 9. Dia benar-benar sosok yang menyerupai pahlawan. Kafka, yang memiliki keinginan untuk melindungi melebihi siapapun, akan segera bertindak saat teman-temannya berada dalam kesulitan. Leno pun merasa bahwa Kafka adalah seorang pahlawan. Dalam ujian akhir penumpasan Kaiju, saat mengetahui Kikoru yang terluka berusaha menahan monster utama yang dibangkitkan oleh nomor 9, dia bergegas menuju lokasi kritis Kikoru. Pada saat itu, jika Kafka ketahuan, dialah yang akan menjadi pihak yang dibasmi. Seharusnya ada bahaya yang mengancam nyawanya. Berubah wujud dan mengalahkan Kaiju tanpa mempedulikan bahaya bukanlah hal yang mudah dilakukan. Leno, yang mengenal Kafka, sudah merasa bahwa dia akan berubah tanpa keraguan sedikit pun. Meskipun identitasnya sebagai Kaiju nomor 8 ketahuan oleh Kikoru, dia tetap memberikan senyuman kepada Kikoru sambil berkata bahwa dia lega Kikoru selamat, lalu mengingatkan, "Hargailah dirimu sendiri." Hal ini sebenarnya berlaku juga untuk Kafka, bukan? Leno pun sempat melontarkan komentar serupa kepadanya. Selain itu, dia juga bergegas saat Ichikawa Leno dan Furuhashi Iharu berada dalam bahaya akibat kemunculan nomor 9 di Sagamihara pada misi pertama. Nomor 9 berkata, "Kau boleh mati saja," dan hendak menyerang Iharu. Namun tiba-tiba di belakangnya muncul Kafka yang sudah menjadi Kaiju nomor 8 sambil berseru, "Yang mati itu kau, bajingan." Kafka datang untuk menyelamatkan mereka. Dia menyerang dengan kekuatan yang mampu meledakkan kepala nomor 9, lalu mengangkat dan menyelamatkan Leno yang telah ditembak berkali-kali. Sepertinya dia hampir bisa mengalahkan nomor 9 saat itu. Namun, karena ruang penyamaran hancur dan anggota pasukan lain masuk, dia kehilangan kesempatan untuk memberikan serangan terakhir kepada nomor 9. Tidak hanya gagal menusuknya, dia pun akhirnya ketahuan oleh Hoshina dan terpaksa harus bertarung. Meskipun dilakukan demi menolong rekan-rekannya, itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Kafka yang bertindak tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri benar-benar luar biasa. Dalam insiden penyerangan pangkalan Tachikawa, demi melindungi semua orang dari bom cadangan super,
raksasa yang dipasang oleh Kaiju nomor 10 di angkasa. Dia berubah wujud menjadi Kaiju nomor 8 tepat di depan Ashiro dan Hoshina. Akhirnya, identitasnya terbongkar oleh pasukan pertahanan. Meskipun dia sendiri berada dalam posisi berbahaya karena ketahuan sebagai Kaiju, dia justru merasa bersalah kepada teman-temannya. Wajah kesepian Kafka saat memandang rekan-rekannya sulit untuk dilupakan. Kafka adalah sosok pahlawan yang terasa dekat dan selalu bergegas datang di saat kritis. Padahal Kafka sangat ingin melindungi orang-orang dari Kaiju, tapi dia malah menjadi Kaiju nomor 8. Untungnya, karena dia bisa mengendalikannya, dia tetap berada di sisi manusia. Mari kita pelajari lebih dalam mengenai Kaiju nomor 8 dan Kafka. Kafka, yang bertransformasi menjadi Kaiju nomor 8, menjadi Kaiju pertama yang terlibat dalam kasus yang belum tertumpas sejak berdirinya pasukan pertahanan, dan dia juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan Kaiju lain. Dia pernah menyelamatkan pasangan orang tua dan anak dari Kaiju. Karena dia juga bisa merasakan bahaya yang mengancam mereka, diperkirakan indera seperti pendengarannya pun meningkat tajam. Kekuatannya pun luar biasa. Jika dia memukul dengan sungguh-sungguh, Kaiju tersebut akan hancur berkeping-keping seolah meledak hingga menurunkan hujan darah. Fortitude dari nomor 8 mencapai 9,8. Dia sama sekali tidak membiarkan perbedaan ukuran tubuh menjadi penghalang. Kaiju nomor 8 terlalu kuat. Padahal Kafka sebagai manusia memiliki kekuatan tempur yang dilepaskan sebesar 0. Ngomong-ngomong, Hoshina sempat merasakan ada yang aneh, ya. Karena kekuatan tempur yang dilepaskan mengukur kekuatan manusia normal secara numerik, angka milik Kafka yang merupakan setengah Kaiju menjadi sangat rendah. Karena dia adalah Kaiju, kekuatannya tidak bisa diukur dengan benar. Bagaimanapun juga, kekuatan nomor 8 berada di level yang berbeda. Dalam misi pertamanya, yaitu Operasi Penumpasan Sagamihara, dia memiliki kekuatan yang mampu menerbangkan leher nomor 9 yang muncul di sana hanya dengan pukulan lurus kanan, dan dia memantulkan butiran peluru yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan moncong senjatanya. Tidak hanya daya hancur, dia juga memperpendek jarak dalam sekejap, menyudutkan nomor 9 dengan kecepatan dan kekuatan yang membuat proses regenerasi musuh tidak bisa mengejar. Karena nomor 8 termasuk Kaiju tipe kecil, dia juga memiliki kecepatan. Sangat hebat bisa mengeluarkan serangan sekuat itu dengan kecepatan yang dimiliki. Serangan sekuat tenaga dari nomor 8 membuat inti dari nomor 9 terekspos dan nyaris tidak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya. Padahal tinggal selangkah lagi dia bisa mengalahkannya. Kenyataan bahwa Kafka adalah Kaiju nomor 8 yang menjadi target penumpasan akhirnya terbongkar pada hari dia resmi menjadi anggota pasukan. Meskipun demi menolong rekan-rekannya, itu adalah keputusan yang sangat sulit. Peristiwa ini terjadi saat penyerangan pangkalan Tachikawa oleh pasukan ketiga melawan Kaiju nomor 10. Demi melindungi para anggota pasukan dari bom gempa susulan super raksasa yang dibuat oleh nomor 10 yang telah membesar dengan tingkat Fortitude 9,0, Kafka pun berubah menjadi Kaiju nomor 8, dia berubah wujud. Padahal jika dia tidak menyembunyikannya, nyawanya sendiri akan terancam, namun dia tetap mengungkap jati dirinya. Kafka yang ditahan dan dipindahkan ke markas pusat menjalani berbagai pemeriksaan, dan hasil sinar X menunjukkan bahwa jantung yang seharusnya ada di dada kirinya ternyata adalah sebuah inti yang menyamar sebagai jantung manusia. Meskipun terlihat seperti manusia, itu berarti dia adalah seekor Kaiju. Atas saran Ashiro yang mengatakan bahwa jika dia bisa membuktikan dirinya adalah manusia maka dia mungkin bisa menghindari eksekusi, Kafka bertekad untuk membuktikan kemanusiaannya dan kembali ke sisi semua orang. Walaupun tubuhnya Kaiju,
hatinya tetap manusia. Direktur Isao Shinomiya menilai sikap Kafka yang tetap tenang saat ditahan sebagai bukti dari kehendak Kafka sendiri. Memang benar, jika dia adalah monster besar, dia seharusnya bisa menghancurkan belenggu itu dengan mudah. Isao berkata bahwa makhluk yang bisa menahan peluru dengan tubuh telanjang tidak bisa disebut manusia melainkan kaiju nomor 8. Namun Kafka membalas bahwa dia bukanlah nomor 8 melainkan Kafka Hibino yang seperti biasa. Isinya adalah manusia, dan Kafka mengendalikan transformasinya sendiri. Di hadapan Isao yang sudah dalam posisi siap tempur, Kafka bertekad untuk membuktikan dirinya manusia tanpa harus berubah wujud sepenuhnya. Meskipun Kafka seharusnya membuktikan dirinya manusia, dia berhadapan dengan pria yang dijuluki sebagai yang terkuat dalam sejarah pasukan pertahanan. Serangan tanpa ampun dari Isao tidak bisa ditahan hanya dengan transformasi sebagian, sehingga perlahan-lahan dia mulai berubah menjadi kaiju. Rasanya Isao sedang menguji Kafka, ya. Dalam pertarungan dengan Isao, Kafka merasakan sensasi yang sama seperti saat menghadapi monster besar. Apa yang dikenakan Isao adalah senjata kaiju teridentifikasi berupa setelan dan lengan yang dibuat berdasarkan kaiju nomor 2. Dia merasakan keberadaan nomor 2 dari kategori numbers tersebut. Akibat serangan Isao, Kafka akhirnya berubah sepenuhnya menjadi kaiju nomor 8, dan tubuhnya tidak lagi bergerak sesuai keinginannya. Bunuh kaiju? Gumam suara kaiju dari dalam dirinya saat tubuhnya mulai diambil alih. Nomor 8 yang mengamuk sepenuhnya melakukan serangan penghancuran diri dengan asumsi akan beregenerasi kembali. Seekor kaiju yang menyimpan dendam terhadap kaiju lainnya. Cara bertarungnya benar-benar mengerikan. Kafka sendiri merasa cara bertarung seperti itu tidak akan sanggup ditanggung oleh tubuhnya. Isao pun mulai berada dalam situasi yang berbahaya. Pertarungan Isao yang sejak awal tidak berniat membunuh telah memberikan kesempatan bagi Kafka. Dia mencoba menguji apakah Kafka bisa bertarung sebagai manusia bahkan saat melawan musuh yang kuat. Namun, kekuatan nomor 8 yang melampaui perkiraan seolah-olah akan membunuh Isao. Kafka berjuang sekuat tenaga agar tidak kalah dari sang kaiju, namun dia hampir menyerah saat mulai tertelan oleh sosok monster tersebut. Pada saat itulah, dia teringat akan janji dengan Ashiro dan rekan-rekan lainnya yang selalu menunggunya, lalu dia menyerang dirinya sendiri. Hampir saja dia benar-benar menjadi kaiju sejati. Setelah Kafka membuktikan bahwa dirinya adalah Kafka Hibino dan jatuh pingsan, Isao menilai bahwa dia masih bisa dikendalikan. Alih-alih menjadikannya bahan senjata, Isao memutuskan untuk menerimanya sebagai kekuatan tempur pasukan. Syukurlah dia tidak dijadikan senjata. Saat terbangun, Kafka merasa lega melihat sosok Isao yang baik-baik saja. Seandainya terjadi sesuatu pada Isao, maka jika sesuatu terjadi pada Isao, Kafka merasa Kikoru akan sangat sedih. Meskipun Kafka memiliki tubuh kaiju, dia adalah pria yang membenci kaiju lebih dari siapapun dan sangat ingin menjadi sekutu umat manusia. Isao sendiri, meski menganggap Kafka adalah kaiju, menangguhkan keputusan apakah dia musuh atau bukan, sementara Kafka bertekad untuk membuat dirinya diakui sebagai anggota pasukan pertahanan. Setelah diperintahkan Isao untuk menunjukkan kegunaannya agar bisa bertahan hidup, Kafka bergabung dengan unit pertama. Isao memberinya kesempatan untuk membuktikan kekuatannya pada penumpasan berikutnya agar semua orang bisa menerimanya. Penumpasan kaiju jenis semut yang muncul di distrik Shinagawa adalah kesempatan yang diberikan oleh Isao. Namun, saat Kafka mencoba melakukan transformasi penuh untuk mengalahkan kaiju tersebut, dia mengalami kegagalan. Ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa bertransformasi. Di tengah situasi itu, kaiju nomor 9 yang telah merasuki kaiju jenis semut muncul di hadapan Kafka.
Meski harus mengalahkannya, Kafka berkali-kali gagal bertransformasi. Dia tidak bisa berubah karena rasa takut yang berasal dari ingatannya saat kehilangan kendali. Dalam pertarungan melawan Isao, Kafka pernah sekali tertelan oleh kaiju nomor 8 dan mengamuk. Sebagai orang yang peduli pada rekan-rekannya melebihi siapapun, Kafka merasa takut jika dia akan melukai mereka. Namun, berkat teriakan Kikoru yang berkata, "Jangan remehkan pasukan pertahanan," Kafka pun tersadar. Meski tidak bisa mempercayai dirinya sendiri, dia bisa mempercayai rekan-rekannya 100% secara penuh, dan dengan kepercayaan itu dia berhasil berubah menjadi nomor 8. Rekan-rekan yang mempercayai Kafka, dan Kafka yang mempercayai rekan-rekannya. Sebuah hubungan kepercayaan telah terbentuk di antara mereka. Sebagai informasi, karena pernah sekali tubuhnya diambil alih, Kafka kini menjadi lebih paham cara menggunakan tubuhnya dibandingkan sebelumnya. Dia menjadi mampu melepaskan serangan yang melampaui perkiraan nomor 9, memberikan kerusakan yang begitu besar hingga musuh tidak bisa beregenerasi hanya dalam satu serangan. Hal ini secara tidak terduga membawa hasil yang baik. Keinginan kuat Kafka sebagai manusia dan perasaannya terhadap semua orang seolah-olah menjaga dirinya agar tetap menjadi manusia. Bahkan dalam pertarungan melawan wakil komandan Hoshina, Kafka sama sekali tidak melakukan serangan balik. Itu karena kekuatan kaiju nomor 8 sangat dahsyat hingga mampu meledakkan kaiju dalam sekejap. Jika kekuatan seperti itu diarahkan kepada manusia, hal mengerikan akan terjadi. Namun, serangan Hoshina yang melampaui batas manusia begitu cepat sehingga pengerasan tubuh Kafka tidak bisa mengejar, dan dia tidak bisa menahannya hanya dengan menahan diri. Memprediksi bahwa Hoshina akan mengincar intinya, Kafka mengubah bagian dadanya tempat inti berada untuk menghentikan pedang Hoshina dan menghancurkannya. Dia berhasil melarikan diri tanpa sekalipun menyerang Hoshina. Terasa sekali tekad kuatnya untuk tidak mengarahkan kekuatan nomor 8 kepada manusia. Dalam pertarungan melawan Hoshina, dia melakukan perubahan secara sengaja dan mampu melakukan transformasi bagian tubuh tanpa kesulitan. Dia terlihat seolah-olah sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Meskipun dia sempat mengamuk saat bertarung melawan Isao, dan pertarungan melawan Hoshina pun berada di ambang batas yang sangat tipis, apa sebenarnya yang membedakan pertarungannya dengan Isao? Mungkin itu karena dia kehilangan kendali saat menghadapi lawan yang melampaui perkiraannya. Tetapi istilah menemukannya itu tampaknya bereaksi terhadap senjata bernomor milik Isao. Rasanya seperti monster yang menaruh dendam pada monster lain sedang mengamuk di dalam dirinya. Masih banyak hal yang belum kita ketahui, ya. Selain itu, perkembangan proses menjadi monster terus berlanjut hingga ada bagian tubuhnya yang tidak bisa kembali menjadi manusia. Dan muncul kemungkinan bahwa jika dia terus bertransformasi, dia tidak akan bisa kembali menjadi manusia sama sekali. Selama ini dia masih bisa kembali, jadi itu bukan masalah besar, tapi jika tidak bisa kembali lagi, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Kafka merasa tertekan karena dia merasa tidak bisa melindungi rekan-rekannya dengan kekuatannya sendiri sebagai manusia, dan merasa bahwa yang sebenarnya dibutuhkan hanyalah sosok kaiju nomor 8. Namun, Hoshina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kafka yang telah menyelamatkan pasukan ketiga. Bagi Kafka yang merasa dirinya tidak dibutuhkan, itu adalah kata-kata yang sangat menyelamatkan jiwanya. Meskipun Kafka ingin diakui melalui kekuatannya sendiri, dia merasa sangat menyesal atas kenyataan bahwa dia tidak bisa melindungi siapapun sebagai manusia. Akhirnya, demi tidak melihat wajah tangis rekan-rekannya lagi, dia membulatkan tekad untuk bertarung sebagai nomor 8. Meski tahu risikonya tidak bisa kembali menjadi manusia, dia menerima sosok nomor 8 demi melindungi mereka. Lantas,
Apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan Kaiju nomor 9 yang terus berevolusi? Setelah Kafka membulatkan tekad untuk bertarung sebagai nomor 8, Hoshina mulai mengajarkan cara bertarung kepadanya. Kafka selama ini terlalu bergantung pada kemampuan tinggi milik nomor 8, dan dia mendapat peringatan bahwa cara bertarung yang mengorbankan diri bisa berakibat fatal bagi nyawanya. Itu adalah masalah yang muncul justru karena spesifikasi kekuatannya yang terlalu tinggi. Kafka diajarkan teknik bela diri standar pasukan yang telah disempurnakan oleh Isao Shinomiya. Tapi, bukankah nomor 9 telah menyerap Isao, sehingga teknik bela diri standar itu mungkin sudah diketahui olehnya? Oleh karena itu, dia juga diajarkan hal-hal di luar perkiraan untuk bisa mengalahkan nomor 9. Demi hari pertempuran penentuan, Kafka terus berlatih untuk menanamkan dasar-dasar teknik bela diri standar pasukan ke dalam tubuhnya. Kafka akan menjadi sosok kartu as atau senjata rahasia. Dalam bencana beruntun, dia sebenarnya dilarang maju ke garis depan karena adanya risiko terdeteksi oleh nomor 9, namun dia tetap bergegas saat Shinonome berada dalam situasi sangat kritis melawan Kaiju nomor 13. Padahal dia adalah kartu as yang harus disembunyikan. Namun, Kafka pasti akan selalu datang saat rekannya berada dalam kesulitan. Direktur baru Itami pun merasa bahwa dalam situasi ini, hal itu tidak bisa dihindari. Kemudian, Kafka yang telah berubah menjadi nomor 8 berhasil mendeteksi posisi para kaiju yang tersebar di berbagai tempat. Itu artinya dia juga menyadari situasi kritis yang dialami Kikoru, bukan? Kikoru telah berpesan kepada Kafka agar dia tidak perlu datang menyelamatkannya saat dia dalam bahaya. Kafka mempercayai Kikoru dan memilih untuk menghadapi Kaiju nomor 13. Kikoru pun bereaksi terhadap kata-kata Kafka yang mengatakan, "Aku mempercayaimu." Dia mempercayai rekannya dan melaksanakan apa yang harus dia lakukan. Mereka benar-benar rekan yang saling mempercayai. Nomor 13 meningkatkan tingkat ketahanannya menjadi 9,2 dan menyerang, namun nomor 8 menahannya hanya dengan satu tangan dan memukulnya hingga terpental. Itu adalah hasil dari latihannya. Hasil latihannya sungguh luar biasa. Dia bisa menghabisi musuh dalam sekejap. Nomor 9, sama seperti saat serangan mendadak terhadap Isao, menahan kekuatan utama pasukan pertahanan hanya untuk mengulur waktu agar bisa menyerang Ashiro dan yang lainnya secara tiba-tiba. Dia benar-benar memanfaatkan psikologi manusia. Demi membiarkan Kafka pergi ke tempat semua orang, Leno mengambil alih lapangan, dan rekan-rekan seangkatan lainnya pun berkumpul. Rekan-rekan yang bisa diandalkan dan saling percaya telah datang, itu sangat membesarkan hati. Setelah berhasil menyelamatkan semua orang dari nomor 9, Kafka akhirnya berhadapan langsung dengan nomor 9. Teknik bela diri standar pasukan yang dia latih secara khusus sebenarnya sudah dipahami sepenuhnya oleh nomor 9 karena dia telah menyerap Isao. Meskipun gerakannya terbaca, demi melampaui Isao, Kafka menggabungkan dan mengembangkan teknik tersebut dengan teknik bela diri aliran Hoshina yang diajarkan oleh Hoshina. Dia telah menguasai teknik bela diri yang tidak diketahui oleh siapapun. Ini benar-benar momen yang sangat seru. Aku sangat menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Baiklah, kali ini saya telah menjelaskan tentang tokoh utama Kaiju nomor 8, yaitu Kafka Hibino. Kafka yang jujur dan sangat menyayangi rekan-rekannya benar-benar keren, ya. Pertarungan melawan Kaiju nomor 9 ke depannya juga sangat layak untuk dinantikan. Jika kalian memiliki kesan atau pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan sangat bersemangat jika kalian bersedia berlangganan saluran ini. Terima kasih banyak telah menonton.